Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hanafi, kelas S1TT07F dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan praktikum modul 3. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai gerak peluru atau gerak parabola. Setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa diharapkan yang pertama dapat memahami gerak parabola atau gerak peluru, yang kedua dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Gerak peluru adalah gerak di mana suatu benda diberi kecepatan awal dan bergerak sejauh lintasan yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Lintasannya berbentuk parabola. Komponen gerak parabola adalah jarak dan tinggi benda. Gerak peluru selalu mempunyai kecepatan awal. Walaupun demikian, tidak berarti setiap gerakan yang mempunyai kecepatan awal termasuk gerak peluru. Gerak peluru sering diaplikasikan dalam bidang olahraga. Salah satunya yaitu saat seseorang menendang bola ke gawang. Maka dibutuhkan perhitungan yang akurat agar dapat mencetak gol. Sudut dan kecepatan awal saat menendang bola akan mempengaruhi bentuk lintasan bola. Variabel yang akan digunakan dalam percobaan kali ini ialah pengaruh besar sudut, kecepatan awal, dan massa jenis benda terhadap waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Sebelum melakukan praktikum, praktikan terlebih dahulu menyiapkan lembar data untuk mencatat data dari percobaan yang dilakukan. Pada lembar data 1, diketahui kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon dengan variasi sudut awal tembakan. Pada lembar data 2, diketahui sudut awal tembakan sebesar 45 derajat dengan variasi kecepatan awal tembakan. Pada lembar data 3, diketahui kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon, sudut awal tembakan sebesar 45 derajat terhadap variasi jenis benda yang berbeda. Baik, langsung saja kita mulai untuk percobaannya. Sebelumnya, kita masuk terlebih dahulu ke web Path Colorado, lalu kita pilih Projectile Motion. Untuk tampilan awal dapat dilihat seperti ini. Dan untuk mengatur kecepatan awal, kita dapat atur di bagian sini. Dan untuk mengatur sudut tembakan, kita dapat atur di sini. Untuk massa jenis benda, kita dapat atur di bagian sini. Langsung saja untuk lembar data 1, yang diminta adalah pada sudut 45 derajat. Kita atur sudutnya 45 derajat, lalu kita tembakkan. Lalu kita ukur untuk mengetahui nilainya. Untuk waktu titik puncaknya diperoleh 0,72. Dan ketinggian maksimumnya sebesar 2,55 meter. Dan untuk jarak maksimumnya 10,19. Lalu untuk yang kedua yaitu pada sudut 60 derajat. Kita tembakkan. Untuk waktu titik puncaknya diperoleh 0,72
3,88. Dan ketinggian maksimumnya sebesar 3,82. Lalu untuk jarak maksimumnya 8,83. Lalu untuk percobaan yang ketiga, yaitu pada sudut 75 derajat. Kita tembakkan. Untuk waktu titik puncaknya sebesar 0,98. Ketinggian maksimumnya 4,75. Dan jarak maksimumnya sebesar 5,1. Lalu untuk lembar data 2, diketahui sudut tembakan sebesar 45 derajat dengan kecepatan awal yang pertama 10 meter per sekon, yang kedua 15 meter per sekon, dan yang ketiga 20 meter per sekon. Langsung saja kita mulai untuk percobaannya. Yang pertama, kecepatannya 10 meter per sekon dan sudutnya 45 derajat. Lalu kita tembakkan. Nah, untuk jarak maksimumnya sebesar 10,19. Waktu titik puncaknya sebesar 0,72. Dan ketinggian maksimumnya sebesar 2,55 meter. Lalu untuk percobaan yang kedua pada kecepatan 15 meter per sekon. Kita tembakkan. Untuk waktu titik puncaknya sebesar 1,08. Ketinggian maksimumnya sebesar 5,73. Dan jarak maksimumnya sebesar 22,94. Lalu untuk yang ketiga pada kecepatan 20 meter per sekon. Waktu titik puncaknya kita peroleh sebesar 1,44 sekon. Ketinggian maksimumnya sebesar 10,19. Dan jarak maksimumnya sebesar 40,77. Dan untuk lembar data 3,
Diketahui sudut tembakan sebesar 45 derajat dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon. Dan yang ditanyakan pengaruh massa jenis benda terhadap waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Langsung saja kita coba untuk yang pertama, yaitu yang pertama cannonball. Massa jenisnya sebesar 17,60. Kita atur kecepatan awalnya sebesar 10 meter per sekon dan sudut 45 derajat. Lalu kita tembakkan. Kita peroleh waktu titik puncak sebesar 0,72, ketinggian maksimum 2,55 meter, dan jarak maksimumnya 10,19. Untuk yang kedua, yaitu baseball. Masanya sebesar 0,15. Kita tembakkan. Jarak maksimumnya sebesar 10,19. Lalu waktu titik puncaknya 0,72, dan ketinggian maksimumnya 2,55 meter. Dan yang ketiga yaitu human. Kita atur. Massa jenisnya sebesar 70 kg. Lalu kita tembakkan. Waktu titik puncaknya sebesar 0,72 sekon. Ketinggian maksimumnya sebesar 2,55 meter. Dan jarak maksimumnya sebesar 10,19. Setelah melakukan percobaan, selanjutnya kita melakukan perhitungan dengan tujuan untuk membandingkan hasil percobaan dengan hasil perhitungan. Untuk waktu titik puncak dapat dicari menggunakan rumus V0 dikali sin theta dibagi gravitasi. Jarak maksimum dengan rumus V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi gravitasi. Dan ketinggian maksimum dengan rumus V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi gravitasi dikali 2. Pada lembar data 1, dengan sudut tembakan sebesar 45 derajat, diperoleh waktu titik puncak sebesar 0,72 sekon. Hasil tersebut diperoleh dari 10 dikali setengah akar 2 dibagi 9,8, di mana setengah akar 2 merupakan sin 45 derajat dan 9,8 merupakan gaya gravitasi. Jarak maksimum sebesar 10,20 meter. Hasil tersebut diperoleh dari 10 kuadrat sin 2 theta dibagi 9,8 dan ketinggian maksimum sebesar 2,55 meter yang diperoleh dari 10 kuadrat
sin kuadrat theta dibagi 19,6, di mana 19,6 merupakan hasil kali 9,8 dikali 2. Pada sudut tembakan sebesar 60 derajat, diperoleh waktu titik puncak sebesar 0,88 sekon. Hasil tersebut diperoleh dari 10 dikali setengah akar 3 dibagi 9,8, di mana setengah akar 3 merupakan sin 60 derajat. Jarak maksimum sebesar 8,83 meter. Hasil tersebut diperoleh dari 10 kuadrat sin 2 theta dibagi 9,8, dan ketinggian maksimum sebesar 3,82 meter, yang diperoleh dari 10 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 19,6. Dan pada sudut tembakan sebesar 75 derajat diperoleh waktu titik puncak sebesar 0,98 sekon. Hasil tersebut diperoleh dari 10 dikali 0,96 dibagi 9,8, di mana 0,96 merupakan sin 75 derajat. Jarak maksimum sebesar 5,1 meter. Hasil tersebut diperoleh dari 10 kuadrat sin 2 theta dibagi 9,8, dan ketinggian maksimum sebesar 4,75 meter, yang diperoleh dari 10 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 19,6. Pada lembar data 2, dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon, diperoleh waktu titik puncak sebesar 0,72 sekon. Hasil tersebut diperoleh dari 10 dikali setengah akar 2 dibagi 9,8, yang dimana 10 merupakan kecepatan awal tembakan. Jarak maksimum sebesar 10,2 meter, yang diperoleh dari 10 kuadrat sin 2 theta dibagi 9,8, dan ketinggian maksimum sebesar 2,55 meter, yang diperoleh dari 10 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 19,6, yang dimana 19,6 merupakan hasil kali 9,8 dikali 2. Pada kecepatan awal sebesar 15 meter per sekon, diperoleh waktu titik puncak sebesar 1,08 sekon. Hasil tersebut diperoleh dari 15 dikali setengah akar 2 dibagi 9,8, yang dimana 15 merupakan kecepatan awal tembakan. Jarak maksimum sebesar 22,95 meter, yang diperoleh dari 15 kuadrat sin 2 theta dibagi 9,8, dan ketinggian maksimum sebesar 5,73 meter, yang diperoleh dari 15 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 19,6. Dan pada kecepatan awal sebesar 20 meter per sekon, diperoleh waktu titik puncak sebesar 1,44 sekon. Hasil tersebut diperoleh dari 20 dikali setengah akar 2 dibagi 9,8, yang dimana 20 merupakan kecepatan awal tembakan. Jarak maksimum sebesar 40,81 meter, yang diperoleh dari 20 kuadrat sin 2 theta dibagi 9,8, dan ketinggian maksimum sebesar 10,2 meter, yang diperoleh dari 20 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 19,6. Dan pada lembar data 3 diperoleh waktu titik puncak sebesar 0,72 sekon, yang diperoleh dari 10 dikali setengah akar 2 dibagi 9,8, yang dimana 10 merupakan kecepatan awal dan setengah akar 2 merupakan besar sudut tembakan. Jarak maksimum sebesar 10,2 meter, yang diperoleh dari 10 kuadrat sin 2 theta dibagi 9,8, dan ketinggian maksimum sebesar 2,55 meter, yang diperoleh dari 10 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 19,6, yang dimana 19,6 merupakan hasil kali 9,8 dikali 2. Hasil perhitungan waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum pada lembar data 3 bernilai sama. Hal tersebut dikarenakan kecepatan awal tembakan dan sudut tembakan bernilai sama. Kesimpulan yang didapat dari praktikum gerak peluru ini yaitu, yang pertama, besar sudut tembakan. Semakin besar sudut, maka semakin besar pula nilai ketinggian maksimum dan semakin lama juga waktu peluru mencapai titik puncak. Yang kedua, kecepatan awal tembakan.
Semakin besar kecepatan awal, maka semakin lama waktu peluru mencapai titik puncak. Semakin jauh, jarak maksimum, dan semakin tinggi pula ketinggian maksimumnya. Dan yang ketiga, massa jenis benda. Massa jenis benda tidak mempengaruhi besar kecilnya waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimumnya. Antara nilai hasil pengukuran dengan nilai hasil perhitungan, terdapat selisih, namun selisihnya tidak terlalu signifikan, yang berarti praktikum kita telah berjalan sesuai dengan teori pada modul. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.